Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini tuh kayak sesuai deskripsi grup ya. Kita kemarin pertama tuh udah nyoba PC benchmark, nge-benchmark web servernya kita sendiri, itu juga sysbench, tapi nge-benchmark RAM, CPU, dan disk. Sedangkan nih yang ketiga kita bakal nge-sysbench, tapi nge-sysbenchnya tuh bukan laptop, bukan server. Iya memang server, tapi lebih ke arah database server cuy. Jadi kan mungkin ada saatnya kita tuh harus nyari angka. Ini apa? Oh ini CPU kemarin ya. Ada saatnya kita perlu nyari angka yang tepat, kayak berapa sih database kita ini bisa ngangkat query read, ngangkat query write per secondnya lah. Itu kita bisa pakai yang namanya benchmark cuy, sebelum di deploy ke production, kurang lebih gitu. Nah jadi karena kita mau nge-benchmark database, otomatis kita harus punya tools benchmarknya atau sysbench dan database servernya yang bakal di benchmark. Nah tujuan pembelajaran tokna apa ya? Ya connect nih data science CF cak tokna kayak wong-wong anjing on mic kayak gini. Mute. Wis. Kita bakal nginstal MariaDB-nya di Linux-nya kita. Terus nginstal sysbench. Harusnya sih udah ada ya hasil yang minggu-minggu lalu ya. Sama nyoba ngetes benchmark MariaDB pakai sysbench. Nah, untuk lab-nya itu masih sama kayak di yang Proxmox kemarin ya. Yang ini kan nim-nimannya kamu kan ya cuy. Nah, ini kamu tinggal di start aja pakai kredensial yang kayak biasanya. Aku coba di VM ini, aku coba start. Teman-teman nyobanya nanti aja ya, jangan sekarang kalau bisa. Soalnya nanti internet servernya nge-lag sih, karena yang download orang banyak. Ya gimana ya, ini server rumahan cuy, bukan server beneran. Jadi ya internetnya 100 Mbps tapi sharingan gitu. Nah di sini kita perlu nge-install MariaDB server. MariaDB server itu komennya itu apt install MariaDB script server min-y. Nah jadi kalau dulu di kita Windows pas semester awal belajar kan nginstal nginstal MySQL ya pakai SAM kan. Di SAM juga udah otomatis ada klien dan server. Nah kalau di Linux tuh kliennya ada sendiri, servernya ada sendiri. Server ini ya yang menangani request, yang menyimpan data, sedangkan klien ini ya yang memberikan perintah, memberikan query, apakah datanya mau dimasukin atau datanya mau diupdate, datanya mau ditarik atau gimana. Nah di Linux tuh nginstal klien dan server itu komennya beda cuy. Kalau buat klien tuh MariaDB main client. Nah kita bisa lihat di sini dia itu bakal nge-use disk itu sekitar 39 MB. Nah kalau aku cancel punya aku kok kepotong ya cuy. Biar nggak kepotong gimana? Oh aku tahu. Tai. Bentar. Ye, kocak. Bentar. Oh. Sorry cuy. Oke. Nah, di sini tadi pas kita nginstal klien kan di 39 MB kan ya. Selanjutnya, tapi ini aku kan tak cancel kan ya. Kalau aku coba apt install MariaDB main server, dia size-nya dia size-nya ini 164 MB. Jadi lebih besar dibandingkan klien saja. Tapi umumnya ketika kita menginstal MariaDB main server, dia otomatis menginstal kliennya juga cuy. Nah, kalau udah aku coba enter, nah bentar. Di sini tuh ada min-y. Tapi tadi tuh aku nggak ngasih min-y cuy. Jadi kalau kita nggak pakai min-y, dia bakal minta konfirmasi apakah mau dilanjut. Kalau iya ya tinggal di enter atau kasih y enter. Tapi kalau aku nggak mau kerja 2 kali, bisa ditambahin min-y langsung. Jadi dia otomatis mengyeskan pertanyaan yang ini enter. Nah dia nggak minta konfirmasi lagi cuy, dia langsung nge-install si MariaDB main servernya. Nah selanjutnya kita sebenarnya udah punya MariaDB ya, sudah berhasil install. Kalau kita coba cek MySQL min-v lah kocak.
Nah ini ya, MySQL version sekarang ada outputnya. Mungkin kalau kita belum install MySQL tuh outputnya kayak gini cuy. Bentar, aku coba tak contohin di VM yang lain. MySQL min version. Mati gue. Passwordnya apa? Oke, MySQL min version. Lah. Bentar, aku lupa. Aku coba nyari VM yang nggak ada. Bentar, aku coba nyari VM yang nggak ada database-nya ya. Aduh, passwordnya beda-beda semua cuy, nggak hafal-hafal nih aku nih. Nah, MySQL min version, yaitu outputnya jadi MySQL command not found. Sedangkan yang tadi kita udah ada MySQL di dalamnya, outputnya tuh jadi MySQL version bla 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 gitu. Nah, selanjutnya kita bisa cek status pakai ya sistem CTL status MariaDB ya. Tapi ya harusnya aktif running karena ya kita udah berhasil nginstal. Jadi dia langsung auto start. Jadi untuk Linux Debian atau Ubuntu ketika kita menginstal software baru, dia tuh langsung otomatis start dan enable cuy. Enable itu apa? Enable itu buat masukin software ini ke startup. Jadi kalau kamu punya Windows, kan ada di task manager kan ya, startup program ya. Startup ini kan berarti software apa yang bakal dijalanin secara otomatis ketika laptop dari mati ke nyala. Contohnya ini. Oh berarti nanti pas laptop nyala OneDrive otomatis kebuka nih. Sedangkan Microsoft Teams nggak bakal kebuka secara otomatis kecuali kita buka secara manual. Di sini kan disable kan. Nah kalau di Linux itu namanya enable, disable. Enable berarti dia masuk ke startup, disable ini nggak masuk ke startup. Terus ada lagi start dan stop. Ya start ini dari mati jadi nyala, stop ini dari nyala ke mati gitu. Kalau di Debian dan Ubuntu ketika kita install software dia otomatis enable dan start. Sedangkan untuk CentOS, Red Hat dan lain-lain turunannya dia tuh secara default disable dan stop. Jadi kita perlu nge-start dan nge-enable gitu. Nah buat nge-enable-nya tuh bisa pakai kayak gini. Sudah enable start statusnya diganti start. Ini untuk nge-start. Nge-enable ya startnya ganti jadi betul jadi enable cuy gitu. Nah selanjutnya di sini tuh nomor 14 itu ada mengamankan instalasi MariaDB. Nah jadi kalau di Linux dan laptop SAM ya SAM, ketika kita berhasil install SAM terus buka, aku coba buka Windows dulu deh biar praktikum kelarnya lama. Nah nggak enak nih aku nih Jir. Gimana ceritanya praktikum nggak sampai setengah jam kelar. Bentar aku coba nyontohin. Satu kok nggak mau oh kurang VPN cuy, sorry Mango. lagu apa ki sing Indo-Indona no Angin hujan-hujan. Si jenengan ora Kang. yang tak tangi ya wis saya ketinggalan senja aku. Di SAM tuh ketika kita awal nginstal kan ada SAM control ya, yang ngomongin teman-teman yang dulu pertama masuk kampus gitu nginstal SAM, kita kan buat loginnya kan MySQL min urut kan enter. Nah kita belum nge-start service MySQL-nya. Start, aku coba connect ulang dan dia langsung masuk tanpa adanya password sama sekali kan. Nah sedangkan kan nggak lucu kan ya ketika orang lain minjem laptop kita login SAM terus jalanin MySQL min urut, dia bisa langsung melihat database-nya kita. Ya oke lah kita di laptop ini konsepnya masih belajar ya, database ya cuma bekasan praktikum dulu. Tapi seandainya di server kan nggak lucu.
orang berhasil masuk server, udah gitu berhasil masuk database-nya, terus nge-download database-nya, terus dijual datanya tuh nggak lucu cuy. Nah kita perlu kasih password. Tapi sebelum kasih password, kita coba cek yang di SAM, yang di Linux tadi, MySQL enter. Nah yang di Linux ini sama cuy, dia secara default itu nggak ada passwordnya. Kita bisa ngasih password menggunakan komen yang ini, MySQL Secure Installation. Nah sini kita bakal ditanyain beberapa pertanyaan. Ya ini kan ada nge-set password, terus buset. Gimana Semproge bos. Idi. Aja udah semprot. Loh, tadi foto rame-rame. Cek story. Mau lihat dulu teman. Anjay. Ini siapa? Aku mau jadi siapa? Tri Astuti Putri Ih, Bro, itu nomor banget anjir. Siapa sih namamu anjir? F Wet Hur. Parah nggak di fallback cuy. Gak di fallback, emang lu aneh-aneh namanya anjir. Lah, estetik ya. Hai. Foto dulu sih di foto. Enggak cuy, enggak klarifikasi ya. Tuh ini kelasnya Chandra. Enggak cuy. Gak apa-apa, aku pengen foto aja. Yuk foto yuk, 1. Kontil. Sabar. Ya. Endi ke wah judule wah. Ya udah dibuka lah. Apa ya? Ini. Ayo. Buat keren-keren. 1, 2, 3. Anjing dipelesin goblok. Ada flashnya. Bentar cuy, ini ada temen liwat nih. John game ya. Lagi praktikum. Oh iya. Nggak apa-apa. Sama-sama ngoples Udah waktu saking lama dia tur. 3 Juni kocak. Ini praktikum sains data kelar kan. Guys foto yuk. Nah, itu apa sih praktikumnya nggak jelas lah anjir. Praktikum apa? Aldo nanyain gitu. Lah praktik enggak Gimana? apa kalau paling apa namanya? Lah kalian praktikum udah sampai ini bro? Nggak ada yang jawab di Gak ada yang berani ya. Lah nggak sebenarnya kita nggak apa-apa aja. Palu juga nggak masalah, orang dia cuti terus kok. Ini nggak masalah. Dia tuh nggak masalah kak. Yang penting kamu ngasih nilai. Paham. Itu Palu itu kayak gitu yang penting. Tapi kemarin juga katanya ini kan nanya udah belajar GCP belum, Google Cloud belum. Terus kamu jawab apa? Mungkin nanya di kelasmu kan. Oh, iya nanya. Akhirnya yang jawab cuma berapa orang. Enggak, emang 1 orang doang yang jawab Siapa? kok. Bilang belum pak, baru Azure gitu. Kocak. Tapi data lek udah kayak gitu. Emang udah ya? Udah anjing. Aku nggak tahu sih, lupa. Ya gimana ya, terakhir praktikum 3 minggu yang lalu. 3 Juni sebenarnya lama banget. Lah ada yang belasan Juni cuy. Lah itu 16 atau 17? Terus kamu gimana tuh? Ya udah tinggal nunggu jadwal. Udah ready ya? Insya Allah amin lah. Ya belum Jer. Masih banyak revisi nih. Mas Ade gimana Mas Ade? Ade les mana? RPL tuh emang semester 7 ya? Sama kayak SI ya? Oke, lanjut nih cuy, lanjut nih. Dapat tulis. Aku juga baru dapat tata tulis. Iya, tata tulis plus pen pro. Metopen iya. Loh, Langsung nggak usah gitu cocok ya, deh. Nu. Tata tulis, Metopen, pen anjing, pro, udah, Iya, Jun. capstone anjir. Bayangin tur aku 3 itu tur, gede-gede banget tur. KWU, KWU masih mending cipil anjir, jualan anjir. Lembok. Capstone, Metopen sama Tatul, terus pen pro, satunya Bukannya PASD. berdahap nggak sih? Berdahap harusnya. Lewung fast track ya. Langsung semester ini Juga fast track tuh, orang dikonversi ke Pak. Fast track belum semester ngerti apa ya, Mbak? Iya. Tenang bayar, Fast. bulan setengah tahunnya apa wis? Apa dagang ya? Corat. Dan sampean tak wis sing langang nganggure. Loh, kerja itu bukan cuma di kantor doang, di rumah juga kita kerja. Persen orang lalu ya. Kita dapat duit. Iya nggak? Berarti kamu saban semester. Terus gimana? Nggak apa-apa. Tapi kamu Orang magang nggak bayar ini. Baju ada ya. Ayo. hatiku terluka. Tersenyum tapi terluka. Dibayar. Karpengan lah. Itu menu bawis. Aduh. Tapi nek beasiswa ngono mending disuwe-suwe nih, Bu. Iyo. Tapi dengan catatan pas kuliah ya aktif. Apa coba? Dia nggak tahu. Tebak. Dari Telkom. Tebak dulu. Ya dari Telkom. Iya. Ya aku nggak tahu. Kan banyak kan kamu anak PMB. Ah, Banyak tahu. nggak mesti tahu semua. Apa sih? Mas?
Tuh MN Aperti. Aperti BUMN. Cek YouTube-nya aku yang podcast ya. Ada nggak ya? Basis data kelas. Praktikum kamu dosennya apa kamu? Aku yang ngajar. Terus diajak ngobrol. Ngajar aku anjir. Biasa. Ngajar kelasku sumpah. Mana ya? Ngapain? Jadi hari Kamis Lah mana ya? Gimana berarti? Lah hilang cuy. Oke lanjut. Ini apa nih? Kabar kalau misal itu ya. Oke lanjut ya cuy, kan tadi di sini tuh di bagian sini di bagian sini tuh kita bisa ngeset password rootnya kita. Kan user MySQL ada dua kan, root dia full privilege dan user biasa. Dia user biasa ini tergantung privilege yang kita setting. Nah kan tadi kita pas login MySQL ya, atau yang ini pas aku ngetik MySQL saja, itu dia langsung login MariaDB-nya, alias langsung bisa melihat database-nya ada apa saja. Nah ini nggak secure, ini nggak best practice untuk di server. Kita bisa nge-set password pakai MySQL Secure Installation sih. Iya. Nah di sini kita bakal ditanyain nih password root saat ini, tapi karena kita masih belum ada passwordnya, kita bisa langsung enter aja, enter. Nah terus di sini kita buat Unix socket. Kita bentar, Unix socketnya aku nggak tahu, tapi kita yesin aja, ngikutin defaultnya. Jadi kalau di Linux tuh ada YN kan, untuk yang huruf kapital itu defaultnya cuy. Arti default itu ketika kita di enter tanpa masukin apa-apa, tuh langsung terpilih yang huruf kapital. Kayak gini, ngono. Hah? Ya wis, enter. Nah, kita bakal ganti root password, kita yes kan. Ganti jadi 1 sampai 8 aja biar nggak lupa. Nah, terus juga remove anonymous user nih, itu buat anonymous user nih. Aku nggak tahu deh, aku nggak pernah nyoba. Tapi kalau di sini allow login remotely. Jadi kan namanya server ya. Server kan biasanya terpisah kan ya, kayak database servernya di sini, webnya itu di sini. Jadi webnya ini dia ketika ada data masuk di web, dia nge-write di database yang ada di sini. Nah, karena ini dua server yang berbeda, jadi ketika datanya mau di-write di sini, kan otomatis dia harus login kan ya. Nah, itu yang dinamakan secara remotely cuy. Jadi kita di sini pilih N aja. Jadi itu bisa di login. Ini untuk root login ya teman-teman. Jadi rootnya itu bisa di loginin dari database, dari server web. N remove the test. Ini NY aja, terus Y dan selesai. Jadi kalau aku coba MySQL lagi enter, lah, kok dia nggak minta password, kocak. Service MariaDB restart. Oke, MySQL lagi, lah, kok dia nggak minta password ya, anjir? Kok dia nggak minta password, anjir? Bentar. Harusnya tuh dia jadi minta password tahu cuy. Anjing kok dia nggak minta password dia. Oh aku tahu. Ini kita udah pakai root cuy. Jadi kalau kita nggak ngasih min u, ketika kita nggak kasih min u, nggak kasih user, dia tuh langsung pakai user yang di sininya. Begitu juga kalau kita contoh nih ya, yang di sini kita exit MySQL enter langsung, dia nanti bakal loginnya sebagai administrator, bukan sebagai root. Makanya kalau di SAM itu pasti pakai min u root cuy, gitu. Bentar, oke kita klarifikasi ya. Jadi aku nggak pernah ngasih password melalui MySQL Secure Installation cuy. Biasanya tuh login ke MySQL-nya, terus nge-update password secara manual pakai query. Query-nya itu yang kayak gini nih. Oh bukan yang ini, tapi yang ini. Nah yang ini. Aku biasanya tuh ngasih passwordnya tuh kayak gini. Alter user root at localhost, kasih password 1 sampai 8 terus di flash privilege. Aku nggak pernah ngotak-ngatik password dan lain-lain pakai MySQL installation. Kita coba ngasih password kali ya teman-teman. Komennya itu ini, aku kirim ke Wangsaf. Nih ya, kita masuk ke MySQL-nya dulu. MySQL enter. Di sini aku coba ngambil satu-satu ya. Alter user root.
terus kita perlu flash privilege buat nge-apply-nya gitu. Paste terus exit, terus aku coba min P lagi, enter langsung tanpa masukin password, dia bakal akses denied cuy. Using password no. Kalau aku coba enter ngasih password asal, enter lagi, dia tetap ketolak. Using password yes. Jadi kita udah ngasih password terus, kita bakal coba login pakai password yang sesuai 1 sampai 8. Nah, sekarang sudah berhasil login cuy. Gitu. Gimana Kang Gideon, Kang Adiansyah? Apakah sudah berhasil memberi password root? Ini sebenarnya nggak penting sih. Nambah-nambah pengetahuan aja guys. Indonesia bubar ya. Indonesia bubar. Jangan cuy. Jadi jalaninnya itu di dalam MariaDB-nya ya, karena ini kan query SQL, bukan command Linux. Jadi kita perlu login MariaDB-nya dulu. Kalau di real kita update DB lewat konsol. Nah, ini tuh bisa beberapa kasus cuy. Kadang ada yang kan balik lagi ya, karena ada database server, database klien kan. Nah, jadi seandainya ada database, bentar, anggap kita kerja di Telkom sini, di Telkom Universitas ya, anggaplah. Nah, terus kita di Telkom sini ada database cuy. Database-nya anggaplah di rektorat lantai 1 dekat lift. Lah di situ kan kita bisa mengakses kan secara remote. Nah, kita ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita masuk ke data centernya, nyolok monitor, login Linux, login MySQL, langsung di situ enter. Itu yang pertama, datang ke physical. Yang kedua, kita bisa pakai Linux MariaDB client kayak tadi ya. Kayak ini persis, tapi dikasih min h ini argumen untuk min host. Hostnya kemana? Oh, hostnya IP database yang ada di rektorat. Anggaplah IP-nya ini. Anggaplah ya, ini aku ngarang ya, ini. Jadi ketika kita nge-remote, berarti bukan nge-remote database yang di localhost, tapi nge-remote yang ada di rektorat sana. Itu kedua, kita bisa pakai Linux. Kita juga bisa pakai klien yang GUI, kayak Heidi SQL. Nah, gini. Jadi kayak database client versi GUI-nya. Jadi yang perlu diubah itu tinggal endpoint-nya saja. Yang normalnya kita endpoint ke localhost, kita endpoint arahin ke database yang mau kita manage gitu cuy. Atau ya saya barangkali di database-nya udah ada phpMyAdmin-nya. Kalau udah ada phpMyAdmin-nya kan berarti ya kita tinggal akses aja langsung ke phpMyAdmin-nya kan. Di situ kan kita sudah dapat GUI-nya web-based gitu cuy. Ada gambaran nggak Kang? Soalnya kalau kehabisan gambar itu sama kita udah keharusan aja. Mereka yang menggendong-gendong aja. Jadi, juga Ada gambaran gak nih cuy? lama. Atau penjelasanku belibet? List ya dari aksen awal. Aku loh ya. Kalau kamu kan gitu ya. Wah, ini mah nggak ada yang dengerin aku nih, dengerinnya Mutia cerita nih mas ini. Ini kita taruh situ siapa ya, Mbak? Berarti kita gak harus update lewat konsol ya, kita bisa langsung lewat Google Data Center. Bener cuy, kan server kan ada fisiknya kan ya, kayak cloud server kan ada fisiknya kan. Anggaplah kayak gini deh, anggap Proxmox ini isinya ada database-nya, anggaplah ada database-nya ya. Ya pilihannya ya kita bisa remote lewat sini, atau aku ke DC lantai 3 bawa monitornya dicolok ke CPU-nya, login di situ. Sama aja kan. Tapi kalau kayak gini kan secara remote kan, kita nggak harus ke physical server gitu cuy. Tapi kalau mau langsung ke sana langsung itu juga bisa. Kalau ngomong masalah keamanan, kalau dipikir secara logika, kalau di remote ini lebih nggak aman dibandingkan langsung datang ke data center. Tapi ya kalau datang ke data center kan ribet kan ya. Toh juga kita sekarang udah ada teknologi enkripsi dan lain-lain kan. Lah kalau udah ngomongin enkripsi, aku nggak bisa jawab cuy, karena aku belum pernah ngoprek terkait enkripsi database sama sekali. Gitu. Lah
Tapi kalau nge-remote kayak gini tuh perlu internet cuy. Kita server database harus ada internetnya kan, biar bisa komunikasi dengan laptopnya kita yang ada di sini. Gitu cuy. Kadang tuh di sana dicolok internet, tapi IP publiknya tuh nggak diekspos sama ke internet. Kita perlu VPN. Cuy. Makanya ini aku coba yang tadi ya. Proxy. Aku sampai sekarang nggak tahu apa itu proxy loh cuy. Buat sendiri aja. Kita jadiin di ini. Aku nggak tahu deh jawabannya iya atau enggak. Oh bentar, aku tahu. Kita beli jajan. Kalau database ini tuh biasanya istilahnya bukan proxy, tapi kayak VPN gitu. Jadi contoh ya. Aja nggak apa-apa kok sebutkan. Aku contoh dari sini. Anggap ini kan udah ada database server kan ya di sini ya. Dia maksudnya kayak menghemat budget kita. Sini kan IP-nya 171.16.097 kan. Kalau aku coba remote dari VM sini, ya tinggal MySQL min H-nya berapa, hostnya sih target, min U username-nya apa, root, min P passwordnya apa 1 sampai 8. Nah di sini error. Kenapa error? Karena di server target, server database-nya kita belum mengallow root ini diakses secara remote cuy. Kita perlu nge-allow-nya dulu. Tapi cara kerjanya kurang lebih kayak gini sih. Jadi kita nge-remote host di database yang lain. Kita nanti coba ya teman-teman. Di sini ada modulnya. Nah ini dia, allow remote connection biar dia bisa komunikasi dengan server yang lain. Oke, aku coba balik lagi ke Fatur Docker, MySQL, min P 1 sampai 8. Kita coba create user. Nah, di sini ada lagi nih. Kenapa kita bikin aja, jadi udah siang, udah sore, kasihan. Sholat mas. Astaga. Kamu udah. Udah. Ini jadi apa? TCL. Apa lagi? Apa? Nah, tadi kan kita udah ada user root kan ya. Terus kenapa create user lagi mas? Padahal tadi sebelumnya kita udah ada root. Nah, di sini bedanya tuh di setelah add-nya cuy. Kalau di sini tuh rootnya hanya boleh diakses dari localhost atau dari dirinya sendiri. Sedangkan yang bawahnya ini di allow dari persen ini kayak anywhere gitu cuy. Kayak apa sih istilahnya sih? Asterisk ya, kayak asterisk gitu loh. Jadi kayak asterisk lah, paham kan ya, dari anywhere, everywhere gitu. Bisa diakses dari mana saja secara remote. Oke, aku coba create user. Udah create user. Terus kita allow permissionnya semua ke root at persen. Terus di flash privilege. Oke, aku coba login lagi dari sini, dari code server Fatur. Nah, di sini masih nggak bisa cuy. Di sini lagian errornya tuh bukan terkait user tapi terkait MySQL server, berarti ke service-nya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena di konfigurasi MariaDB atau di MySQL itu ada bin address ini. Nah, bin address ini itu dia defaultnya hanya mengizinkan dari localhost atau dirinya sendiri. Nah, 127 kan IP localhost kan ya. Kita perlu ngubah ke IP internet atau IP anywhere atau 0000004 kali cuy. Kalau udah Ctrl X Y enter buat nge-save-nya. Nah, terus kita di Linux tuh setiap kita melakukan perubahan konfigurasi file, perubahan file konfigurasi suatu software itu kita perlu nge-restart. Enter. Nah, kita coba login lagi dari sini. Dari sini. Jalanin lagi. Nah, sudah berhasil cuy. Kita bisa nge-remote database kita yang ada di Fatur Docker sini. Nah, kalau di SAM gimana caranya mas? Sama cuy. Kita bisa ini exit. Kalau MySQL min urut langsung kan berarti dia bakal ngakses ke database lokal kan ya. Kalau aku coba login sini ya. terus show databases. Nah, di sini ada database Fatur sayang kucing nih. Kalau aku exit, aja banter-banter. Memang jadinya apa gawe Fatur sayang kayak gitu. Cuma bok tuane terlalu manjur langsung bet. Amin ya Allah.
Aku nggak mau mas tuh ya. Tadi komennya apa? Oh ini dia. Aku coba komennya tuh sama cuy. Enter. Nah di Windows ini nggak bisa nge-remote cuy. Aku nggak bisa jelasin penyebab aslinya kenapa. Tapi kalau dipikir-pikir tuh bisa jadi dia firewallnya tuh nggak mengizinkan traffic 3306 port 3306 ke luar gitu. Aku nggak bisa jelasin secara detail kenapa ini error. Kalau kamu nyoba komen ini di VM-nya kamu, harusnya itu bisa cuy. Show databases. Nah di sini kalau aku coba create database Fathur. Nah kalau kamu berhasil login ini terus show databases, harusnya datanya sama, ada database Fathur gitu. Ada database Fathur. Jadi membahas matkul basis data nih anjir. Ada yang nyoba kah? Coba dong nge-create database atas nama kamu dong. Absennya kita bikin database ya guys ya. Ada mana ya? Gimana cuy? Apalagi pada wudhu nih, persiapan ke masjid nih. Nyok. Usun mana? Usun. Lu jaran lah kasih aja gue, pangset. Ayo cuy, coba dong absen di create database dong. Kita tau nggak nunjuk Isabella kasih absen kayak gitu takon dewe. Ayo dong cuy. Coba cuy, kerjain cuy. Ini baru 4 nih cuy, baru Fathur nih yang masuk nih. Aku takut biasa dulu ya cuy, coba dikerjain deh, kerjain please. Komennya tuh gampang tau komennya. Ya ini nih sih, ini doang MySQL ini, terus show database, terus create database apa, terus ya coba di show database lagi. Harusnya database yang kamu bikin dan database yang temanmu bikin itu masuk ke sini, tag ke WC dulu.
Bajingan. Coret. Lagu ini burung asin ke? Asan minta collab. Iya. Lagu ini burung asin kian. Burung asin ke aja mandek lagu ini mau burung asin. Cocok gelap, temen kira lampunya apa ya? Untuk tujuannya gua awan sih, udah ngomongnya sih ya. Sama-sama tes rai maghrib nemen gelap nemen double. Wah, sama-sama tes pada ninggal kita, wis lakas ngabsen ning iya kok. Oke, lanjut aja ya. Jadi di sini kita udah berhasil bikin database secara remote, cuy. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita balik lagi ke sini, buset nih. Modul dari ChatGPT bisa setengah jam ngomong nih. Nah, lanjut ya, kita perlu install Sysbench karena aku belum ada, jadi aku coba install dulu. Karena harusnya udah ada ya, karena bekasan kemarin, tapi aku karena VM baru jadi install lagi. Terus kita bisa login ke MariaDB-nya dulu. Kita bakal bikin user dan database khusus untuk nge-benchmark. Create database SPTest, terus bikin user SPTest-nya, terus kita kasih permission semuanya ke user SPTest, terus flash privilege, terus exit keluar dari MariaDB. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba, kita bakal bikin datanya dulu. Kan kalau kita mau membaca harus ada sesuatu yang dibaca lah. Kita bakal nulis sesuatu yang dibaca itu. Di sini ada beberapa argumen, DB driver-nya MySQL, usernya apa, passwordnya apa, nama database yang bakal dipakai itu apa dari SPTest sesuai yang kita bikin sebelumnya, tabelnya berapa, dan masing-masing tabel ini datanya berapa. Ini 10.000, jadi totalnya itu di 50.000. Terus dia menggunakan preset. Anjir, emangnya kayak ini anjir, capcus nih pakai preset prepare ya, enter. Nah, dia langsung nge-write nge-insert 10.000 data ke SPTest 1, 10.000 data SPTest 2 sampai SPTest 5 dengan total 50.000 data. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba jalanin benchmarknya. Kalau sebelumnya ini kita baru bikin datanya dulu, kita bakal nge-run. Ini runnya apa anjir? Read to write ya. Bentar aku coba jalanin. Dia ini read to write ya, jadi dia bakal ngejalanin campuran ya ke transaksi read atau baca dan transaksi write atau transaksi nulis. Terus ada threads-nya nih. Threads ini tuh mewakili konkuren user yang mengerjakan. Jadi seandainya kita buat ngetes nih, anggaplah ada satu database bakal dipakai 30 orang lah, kita bisa threads-nya dijadiin 30. Jadi threads ini kayak mewakili secara virtual konkuren user. Terus ada time-nya, ini time itu ya waktu yang dijalankan setiap threads-nya. Ya, ini bakal lama banget karena yang nge-benchmark, yang di benchmark tuh dirinya sendiri cuy. Jadi ya ibarat orang lari gitu. Ibarat orang lari nyari batas kapasitas maksimal, dia kuat lari berapa putaran gitu. Dia makin di benchmark makin jauh, makin capek dirinya sendiri. Begitu juga yang ini, yang satu nyoba lari, yang satunya ngos-ngosan karena lari terus. Nah, di sini udah ada outputnya nih cuy. Di sini kita bisa melihat ada beberapa yang bisa kita ambil ya, yang penting-penting aja ya. Di sini tuh ada query yang dijalankan pas kita nge-benchmark tadi. Yang pertama ini ada read, write, order, sama total. Nah, tapi yang dipakai itu kayak gini contohnya cuy. Transaction-nya itu berapa? Oh, ternyata 46.000, atau kalau dibagi per second-nya itu di 771 per second. Nah, terus di sini juga ada latency. Latency min ini ya, satuannya milisecond ya. Min ini tercepat, average ini rata-rata dari semuanya, max ini terlama, terus ada 95 percentile ya, artinya tuh 95% dari latensi yang ada itu di sekitar 6,55 ms cuy. Jadi kalau TA nya aku tuh kan bahas database nih ya, ceritanya nih ya. Sini nih aku ngambil transaction yang ini dan latensinya
Jadi harusnya tuh trade-nya makin banyak trade tuh kemampuan transaksinya itu makin berkurang karena yang request tuh makin banyak requestnya. Jadi dia kayak CPU-nya atau otaknya tuh pecah gitu. Begitu juga latensinya, dia makin lama karena dia harus melayani banyak orang. Nah ini kalau trade-nya ini 100 trade atau 100 request, sedangkan yang trade satu nih ya latensinya cuma 3 millisecond, sedangkan yang 100 ya ini 70 millisecond. Transaksinya ini makin besar. Di sini nih makin besar tuh makin apa ya? Kita harus apa ya? Ada di mana titik yang paling optimal. Contoh ya di sini. Oh, ternyata paling optimal ini di 56. Setelah 56, 60 dan terusnya dia bakal turun performanya. Karena resource dari database itu sudah habis gitu cuy. Nah, untuk Sysbench sendiri itu ada beberapa preset ya. Yang umum tuh ada read only. Jadi ngecek berapa maksimal read per secondnya. Ada write only, ya ini ngecek berapa maksimal write per secondnya, sama read write, jadi campuran gitu. Nah dari sini kita bisa nge-benchmark database cuy, database yang kita punya. Harusnya makin besar CPU RAM database servernya kita, makin besar angka dari transactionnya. Terus makin dekat database server dengan Sysbench atau dengan klien itu ya latensinya makin kecil. Nah di sini aku ada data yang lucu banget. Mana ya? Dulu tuh aku ada data yang lucu cuy. Mana ya? Bentar aku tahu. Nah ini dia. Jadi ini aku pakai hybrid. Jadi server database itu ada dua cuy. Server database ada dua, terus di load balance satu ini ada di cloud, satu lagi ada di lokal. Nah di sini untuk read only dia performanya cukup bagus meskipun nggak stabil ya. Nah tapi untuk write dan readnya dia benar-benar hancur banget karena database-nya dua. Dia harus komunikasi setiap ada data yang masuk, sedangkan untuk komunikasi yang satunya slow respon. Jadi per second ya cuma nggak sampai 100 kan, nggak sampai 100 ini mah. Terus juga untuk latensinya dia benar-benar berantakan, nggak konsisten atau nggak stabil. Nah di sini juga ada throughput versus latensinya. Transaction per secondnya tuh banyak, per secondnya ini banyak yang bisa sampai ribuan, tapi untuk latensinya antara write dan read ini throughputnya kecil tapi latensinya tinggi. Paham kan ya? Transaksinya kecil karena di sini, tapi posisi titiknya itu tinggi. Yang paling bagus ya di sini kenceng, throughputnya besar tapi latensinya rendah. Sedangkan ini throughputnya kecil, deketin 0 tapi latensinya benar-benar mentok atas gitu cuy. Gitu teman-teman untuk materi benchmark hari ini udah gelap banget nih ya, bentar lagi aja nih. Nah dengan modul ini kamu sudah bisa yang pertama nih ya menginstal mengamankan MariaDB. Install itu tadi pakai apt install mengamankan ya, artinya kita ngesetting password rootnya biar ada passwordnya. Terus juga kita pakai Sysbench buat nguji performa database kita. Sysbench ini bisa dijadiin topik skripsi cuy. Dia tuh dianggap tools yang valid secara ilmiah gitu, angkanya, datanya gitu. Terus tadi kita juga menganalisa output untuk melihat kapasitas dan kinerja server database. Ya meskipun ya karena tadi kita nggak seru ya karena arsitekturnya ya cuma ada satu VM, database servernya di VM ini, Sysbenchnya di server yang ini, jadi ya normal aja. Tapi kalau dibuat kayak tadi aku ini ya ini seru nih. Databasenya ada di kampus sama ada di Azure. Jadinya ya ternyata jelek banget nih cuy hasil pengujiannya gitu cuy. Kalau kamu butuh versi PDF dokumentasi untuk tugas kuliah nggak gitu cuy. Ada pertanyaan nggak cuy? Kocak, stop. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum absen?
Oke, ini aku coba ada beberapa pertanyaan yang ada di list ini. Aku coba bacain beberapa. MariaDB dan MySQL ini sama-sama SQL, bedanya MariaDB ini open source ya kayaknya ya. MySQL ini kayaknya udah dibeli sama Oracle nggak sih cuy? Apa sama siapa ya? Wah, aku nggak tahu sejarahnya anjir. Aku nggak tahu sejarahnya nih. Intinya tuh sama-sama SQL ya, kok query-nya sama karena ya sama-sama relational. Terus nih untuk menginstal MariaDB di Debian ya pt install MariaDB. Nah ini nggak jelas nih MariaDB-nya MariaDB apa, server kah atau klien? Kalau server ya MariaDB min server, kalau klien ya MariaDB min klien. Mengapa kita perlu menjalankan MySQL Secure Installation setelah instalasi? Karena ketika kita pertama kali nge-install MariaDB di Debian, dia nggak ada passwordnya. Biar aman kita perlu kasih password. Biar enak ngasih password ya bisa pakai MySQL Secure Installation. Meskipun tadi kita gagal ngasih password ya cuy. Apakah cara mengecek MariaDB sudah berjalan dengan benar? Kita bisa menggunakan service status MariaDB. Ups, kebalik. MariaDB status. Nah, di sini aman nih, active running. Kalau error tuh gimana maksudnya, Mas? Contoh, aku bakal ngerusakin ini. Ngerusakin file config-nya, aku coba restart. Nah, dia error nih. Kalau aku coba cek status, dia MariaDB status, dia file error ya, gitu cuy. Jadi kalau pertanyaannya, sosok gelap nemen ya mbak, kayak laka flash-flashannya apa ya? Di motor? Bima, sekolah dur-duran udah motor Yo, loh. edan. Maksa banget nggak cuy flashnya aku cuy. Cok sotenya orang katon belas kok. Dela. Bentar lagi bubar sih. Bentar. Cok sotenya gelap nemen gua ngendi ya gua. Ngene gua. Kunyok. Oke, sini cuy yang agak terang cuy. Gelap nemen nyok raimu. Sini cuy. Wah, ini grimis cuy. Cok. Grimis. Grimis nyok. Gini. Edan gitu ya cuy. Tadi pertanyaannya apa? Gimana cara ngeceknya ya pakai MariaDB service. Tapi kalau kamu mau nggak percaya gitu tuh ya kamu coba aja login MariaDB-nya. Terus ini nggak penting karena nggak sesuai fungsi utama Sysbench dalam pengujian sistem. Sysbench sebagai alat bantu, jadi kita nggak perlu nulisin query read secara manual, semuanya itu udah ada di preset Sysbench-nya. Perintah untuk install apt install Sysbench. Parameter table size dan threads. Oke, table size ini jumlah table yang bakal dijalankan. Threads ini jumlah threads yang bakal dijalankan. Threads ini mewakili user concurrent secara virtual gitu. Nah, ini bisa pakai menyiapkan data uji. Keywordnya itu menyiapkan, berarti kita bisa pakai preset prepare ya. Kalau gini melakukan uji baca tulis berarti read write 30 detik ini berarti time-nya, atau yang ini ya time-nya kita kasih 1 second. Berapa tadi dia mintanya? 30 second. Min threads-nya 8. Nah, di sini ini ada apa arti angka transaction 1000 atau 16 per second. Jadi transaksi per second-nya itu maksimal itu dia dapat di 16 per second. Apakah angka ini bagus atau enggak? Semua tergantung berapa servernya RAM, berapa RAM-nya server, berapa CPU-nya server, berapa jauh lokasi server dengan klien, dengan database yang lainnya, seandainya ada clustering gitu. Terus ini ya latency secara 95% itu mewakili atau mostly ya, atau mayoritas tuh ya, berarti masuknya 95% latency ini. Ini kalau ngapusnya bisa pakai yang cleaning tadi paling bawah, yang ini clean up ya. Ini aku aja gelap nomornya cocote. Nah, gini aja dah biar jernih nih jir. Nah, ini ada contoh hasilnya. Gitu sih teman-teman. Aman gak cuy? Lanjut presensi kali ya. Teman-teman tugasnya apa ya enaknya ya? Coba deh ngerjain kayak aku persis deh, terus di SS. Yang di SS hasil ininya aja nggak apa-apa. Hasil Sysbench-nya kamu aja. Ini ada recordnya, nanti aku upload ke YouTube, kamu bisa ngikutin.
Boleh ngerjain boleh mau di VM sendiri atau di VM yang ada di fasilitas dari aku, Proxmox-nya aku. Buset, cocok telik. Kita coba presensi dulu. Kata ini bewe ya? Masih ngerti kayak nyong. Lis, Settingnya kok. kunyuk. Kenapa nyobain YouTube kayak kiraimu? Nah, di sini coba absen ya teman-teman. Bilang hadir. Muhammad Iqbal Hier. kunyok. So, upload YouTube yo. Muhammad Iqbal, Ginanjar, Solahuddin, Alfitra, Andera, Maria, Hadir. sama nama cuy. Andera hadir gitu. Maria hadir. Andera Alfitra ada nggak? Lintang Gideon Kodri, Lintang hadir. Gideon Kodri ada nggak? Oke. Terus Rahmat Afat Nur, Malam hadir. Afat hadir. Rahmat ada nggak cuy? Nur Alam ya bang. Don, bosku, Adiansah, Hamid, Riki, Ade Soirol Naufal, Sairul Naufal ada nggak cuy? Hairul, Hadir Mas Hairul. Saila Danuar Agam, Kaila hadir. Danuar, Namira Frido Alaya, Frido hadir Mas. Naufal Maulana. Oke. Kita absen satu bos. Iqbal nggak ada, Ginanjar nggak ada, Solahuddin nggak ada, Alfitra, Sosote. Ki yang nggak hadir tak paste di grup aja deh. Eman-eman nih Jer. Ini apa? Oh bukan ini kah? Ilmu mahal bosku. Endi iki ya? Ilmune murah bos, sing larang nggih mentore. Wah wong biasa red 2 jam 300 kok. Ki 2 jam 20.000 kunyuk. Iya red card oh. Itu teman-teman tugasnya coba ngerjain kayak aku tadi ya teman-teman, terus di weh. Terus coba di SS kirim ke Google Form teman-teman gitu. Aman ya teman-teman, ada pertanyaan nih sebelum bubar? Aduh, kocak malah ya hilang anjing. Oke, gitu nih close. Selamat Taufik hadir mas. Aman cuy. List di grup, coba list di grup. Aman ntar tak absen. Ya aku tak tutup dulu ya, udah ngaji nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.